Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas detail chapter terbaru dari One Piece. Tanpa basa-basi lagi, yuk mari kita bahas bersama. Judul chapter 1110 adalah kemunculan para planet atau para Gorosei. Cover story kali ini menceritakan Yamato yang sedang mengunjungi kuil Koinari bersama Momonosuke. Dia ingin berkeliling negeri Wano sama seperti yang dilakukan oleh Oden. Chapter dimulai dengan terkejutnya para pasukan angkatan laut termasuk wakil laksamana Bluegrass yang melihat petir hitam di Egghead. Mereka menyadari kalau ini sama seperti saat Saint Saturn menginjakkan kaki di pulau Egghead. Atlas dan para raksasa yang membantunya sudah mulai menaiki kapal milik bajak laut raksasa. Beberapa raksasa membantu pasifista untuk menghancurkan kapal angkatan laut, dan yang lainnya termasuk Dory dan Brogy sedang menuju ke pusat kota untuk membantu Luffy. Di Marijoa, ruangan Gorosei kini sudah kosong, hanya terdapat lingkaran sihir hitam yang besar di depan kursi yang biasa mereka duduki, dan denden musi yang menampilkan siaran Vegapunk. Waktu tersisa 7 menit hingga pesan Vegapunk disiarkan ke seluruh dunia. Sambil menunggu, Vegapunk membuat kopi dengan mesin yang bernama Vega Coffee. Hanya dengan memasukkan sebutir kopi ke dalam air, maka akan langsung jadi segelas kopi hangat. Vegapunk mengatakan kalau seandainya ada orang yang ingin menghentikan siaran ini, tempat dia berada bukanlah tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi. Entah yang dimaksud Vegapunk adalah Egghead yang memang sulit dijangkau orang biasa, atau justru lokasi lain, karena memang jika pesan sepenting ini di mana pemicunya adalah kematian Vegapunk yang berlokasi di Egghead, rasanya cukup bodoh untuk seorang Vegapunk jika memutuskan sumber siarannya juga berasal dari Egghead. Menurutku pribadi, kemungkinan besar sumber siarannya berasal dari Marijoa itu sendiri, karena selain Egghead, Marijoa adalah salah satu tempat yang cukup sulit dijangkau seseorang. Entah bagaimana caranya, tapi Vegapunk bisa memiliki akses menuju ke sana. Tapi ini hanya opini pribadi saja ya teman-teman. Kembali ke Egghead, kemunculan 4 lingkaran sihir baru membuat Luffy terkejut dan menyebut kalau sekarang ada 5 monster di hadapannya. Nah, yang menarik di sini adalah di lingkaran sihir tersebut terdapat sebuah nomor, mengingatkan kita pada kloningan Vegapunk yang juga memiliki nomor-nomor. Apakah ternyata para Gorosei adalah kloningan dari Im Sama? Kalau di antara satelit Vegapunk ada seorang pengkhianat, apakah mungkin di antara para Gorosei juga ada pengkhianat? Atau kemungkinan kedua, nomor tersebut menandakan tingkatan kekuatan mereka, dan Saturn memiliki nomor 5 yang berarti dia adalah Gorosei paling lemah. Entahlah, ini hanya opini pribadi saja. Kembali ke cerita, kini para Gorosei telah berkumpul dan muncul dalam wujud asli, dan terungkap nama yokai mereka. Karena tidak disebutkan nama buah iblis, apakah ini tandanya terkonfirmasi sudah kalau para Gorosei bukanlah pengguna buah iblis? Buah iblis dikatakan sebagai inkarnasi dari monster laut, dan kemungkinan para Gorosei adalah wujud dari monster laut itu sendiri. Saturn adalah Gyuki, yokai dengan sosok laba-laba berkepala kerbau. Mars adalah Itsumade, yokai dengan sosok burung bertubuh ular. Warkuri adalah Houki, monster dalam legenda Cina berwujud babi hutan raksasa dengan 4 gading. Nusjuro adalah Bakotsu, yokai berwujud kuda tengkorak. Jupiter adalah Sunworm, monster cacing raksasa. Sudah sekitar 10 tahun lamanya semenjak momen pertukaran cawan aliansi topi jerami di Dressrosa, di mana Oda menggambarkan double panel penuh tanpa ada panel-panel kecil. Kali ini Oda menggambarkan dalam double panel yang penuh lagi sosok Luffy dengan di hadapannya ada 5 monster Gorosei dalam wujud yokai mereka. Nusjuro yang pertama kali bergerak dengan menggunakan kekuatannya untuk mengincar salah satu pasifista. Dia kemudian berlari ke arah pasifista tersebut sambil wujudnya berubah ke mode hybrid di mana wajah dan badannya dalam bentuk manusia botaknya. Nusjuro dalam sekejap menumbangkan pasifista tersebut. Dia berlarian di sepanjang pesisir pulau dan menumbangkan setengah dari pasifista yang ada. Para pasukan angkatan laut senang dengan bantuan dari pihak yang tidak dikenal. Mereka masih belum tahu kalau itu adalah Gorosei. Sanji yang melihat Mars menuju ke atas kemudian menelpon Nami dan yang lain untuk segera pergi dari sana. Mars kemudian menyerang pelindung yang melindungi Lapis, tapi pelindung tersebut masih bisa menahan serangan dari Mars. Ketika Luffy masih bertarung dengan Saturn, Jupiter kemudian menyelam ke dalam tanah. Usopp yang sedang
sedang telepon dengan Sanji mengatakan kalau Brook dan Lilith sudah kembali. Kapalnya selamat berkat tumbuhan milik Usopp. Tapi Jinbei dan Zoro belum kembali, jadi mereka belum bisa pergi dari sini. Jinbei yang hampir sampai ke lokasi Zoro saat Sanji yang sedang telepon dengan Jinbei. Dia menyebut kalau Zoro hanya menyusahkan saja. Ternyata Zoro mendengarnya dan dia terlihat sangat kesal. Lucci menyerang Zoro dengan Shukan-nya, tapi Zoro dengan mudah dapat menghindari setiap serangan Lucci. Sambil dia bersiap untuk melancarkan serangannya, Zoro langsung dengan cepat menebas Lucci dengan teknik 3 pedang pembunuh leopard. Sangat cocok untuk menghabisi leopard seperti Lucci. Terlihat kilatan hitam saat Zoro menebas Lucci, yang menandakan kalau Zoro menggunakan hakinya. Zoro berhasil mengalahkan Lucci bahkan sebelum Jinbei sampai. Kembali ke Luffy, tiba-tiba Jupiter muncul di bawah Luffy dan langsung menelan Luffy hidup-hidup. Tapi Dory dan Brogy muncul di saat yang bersamaan dan langsung memotong kepala Jupiter dengan serangan yang dinamakan Taiyo Noko. Sama seperti Shin saat di Little Garden ketika Dory menyelamatkan Luffy dengan memotong leher dinosaurus. Luffy terkejut ketika melihat para raksasa datang ke Pulau Egghead. Chapter pun berakhir. Gila, sangat tidak sabar menunggu chapter berikutnya. Namun sayangnya chapter depan adalah chapter terakhir, karena setelah itu Oda memutuskan untuk istirahat selama 3 minggu. Semoga saja chapter 1111 sangat bagus, apalagi angka tersebut sama dengan tanggal lahir dan bounty Zoro. Apakah Zoro akan jadi fokus utama di chapter berikutnya? Entahlah, kita tunggu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu agar channel ini terus berkembang. Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya.